dari kelompok 3 akan melakukan simulasi kelas 5 tema 5. Perkenalkan, nama saya Isnani Setiawati, NIM akhir 33. Perkenalkan, nama saya Juhi Putri Karisma dengan NIM akhir 004. Perkenalkan, nama saya Izatul Rasuli, NIM akhir 050. Selamat ulang tahun! Yeay! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih. Ayo ulang kembali salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka terlebih dahulu ya teman-teman. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu yang berjudul Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus mencintai tanah air Indonesia dan bangga dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negara kita. Nah, selanjutnya kita membaca teks Sumpah Pemuda terlebih dahulu ya teman-teman. Iya, Bu. Nah, kita baca mulai dari sekarang. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah, yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas makna dari nilai-nilai Sumpah Pemuda. Pada poin pertama Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia adalah para pemuda dan putri Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Kemudian pada poin kedua, kami putra dan putri Indonesia
mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan agama yang saling menyatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah para pemuda dan pemudi Indonesia menegaskan bahwa bahasa persatuan yang dimiliki Indonesia adalah bahasa Indonesia. Hal ini dinyatakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dari manfaat 3 poin Sumpah Pemuda tersebut, kita bisa menumbuhkan rasa kerjasama, rasa gotong royong, dan rasa persatuan dan kesatuan yang ada di sekitar kita. Selain itu, masyarakat Indonesia bisa menumbuhkan rasa kerja keras, belajar yang giat, dan semangat nasionalisme dan gotong royong, karena kita sudah memiliki karakter yang diturunkan melalui nenek moyang kita, bahwa kita harus mempunyai sikap percaya diri, karakter yang karakter nasionalisme yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oh iya, baik, saya jelaskan tentang nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Ada 3 nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tersebut. Di Sumpah Pemuda ini kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, lingkungan masyarakat, kerja bakti yang diadakan di sekolah setiap hari Jumat, kemudian belajar dengan giat untuk menuntut ilmu agar pada masa depan nanti kita bisa mengingat selalu nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita ulangi lagi membaca teks Sumpah Pemudanya ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan membagi beberapa kelompok ya untuk membuat poster yang berjudul Sumpah Pemuda. Setelah membuat poster, selanjutnya silakan mengerjakan LKPD 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dan setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme di lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari adalah sumber energi dari semua energi yang ada. Dalam hal ini, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Dan yang terakhir adalah komunitas. Komunitas tersusun dari sebuah populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Ekosistem memiliki 2 komponen, yaitu pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan,
bahkan jasad renik. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah keadaan fisik dan kimia yang menyertai kehidupan organisme sebagai media dan substrat kehidupan. Contohnya, air, cahaya, matahari, udara, dan tanah. Apa saja yang kamu lihat? Ya, itu adalah laut, danau, dan gunung. Tahukah kamu bahwa negara kita memiliki banyak pemandangan yang indah, mulai dari yang alami dan buatan? Apa perbedaannya? Dalam ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk oleh adanya pengaruh dan sekitar, bukan karena dibentuk atau dibuat oleh manusia. Contohnya seperti yang kalian lihat dalam gambar itu. Sedangkan ekosistem buatan adalah eksperimen yang dibentuk oleh manusia dan dijadikan pemandangan yang indah. Contohnya kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Setelah kita mempelajari tentang teks Sumpah Pemuda, sekarang kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan realita atau kejadian yang sesungguhnya atau kenyataan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jenis teks non-fiksi ada dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni yaitu berisi pengembangan yang berdasarkan data autentik. Yang non-fiksi kreatif, data yang berkembang berdasarkan kreatif. Ciri teks non-fiksi yaitu menggunakan bahasa denotatif, menggunakan bahasa formal, disusun berdasarkan fakta yang ada, memiliki ide yang ditulis secara sistematis, jelas, dan logis. Terdapat interpretasi intelektual dan analisis yang terakhir sebisa mungkin menjadi objektivitas yang tinggi. Selanjutnya, struktur teks non-fiksi ada tiga, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kemudian ada unsur-unsur teks non-fiksi ada tiga, yaitu buku sampul, rincian subbab buku, dan jumlah subbab. Yang terakhir yaitu contoh teks non-fiksi tentang pendidikan. Budaya membaca di Indonesia merupakan pekerjaan tersulit dan harus melalui jalan yang berliku untuk menempuhnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei bahwa minat masyarakat Indonesia baru 0,001%. Artinya, dalam 1000 masyarakat yang hanya ada satu masyarakat yang memiliki minat baca. Rendahnya minat baca menandakan rendahnya budaya membaca masyarakat secara umum. Hal ini karena berakibat pada daya saing yang disebabkan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah dan mengalami keterasingan terhadap diri dan lingkungannya. Oleh sebab itu, tahun 2015 pemerintah memberlakukan aturan untuk para siswa, yaitu membaca selama 15 menit sebelum kegiatan mengajar dimulai. Di era sekarang, anak-anak lebih tertarik dengan gadget mereka. Pembicara pernah membuktikan hal ini ketika beliau sedang mengajar di sebuah desa. Ketika ditanya apa itu Laos, mereka tidak mengetahuinya. Hal ini disebabkan karena minat yang rendah dan rasa ingin tahu yang kurang. Ada yang bertanya? Ya, terima kasih. Terus pertanyaannya. Sini Ibu akan menyimpulkan teks non-fiksi tentang pendidikan, yaitu kurangnya minat baca
dan rasa ingin tahu anak Indonesia karena ada pengaruh gadget terhadap siswa sehingga niat bacanya kurang. Setelah kita membaca teks non-fiksi, sekarang kita akan belajar tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang terdapat pada paragraf tersebut. Ini adalah contoh teks non-fiksi. Setelah kita mempelajari tentang pokok pikiran, di sini kita akan belajar tentang cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Yang pertama, membaca seluruh kalimat di dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir. Coba Ibu berikan contoh pokok pikiran dari teks yang kita pelajari sebelumnya. Ini adalah hasil dari pokok pikiran yang kita kerjakan tadi. Kemudian lanjut mengerjakan LKPD ya teman-teman. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang PKM dan juga bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang ilmu pendidikan sosial. Kita akan mempelajari tentang mengenal letak dan luas Indonesia. Nah, apakah kalian tahu Pulau Derawan dan air terjun Kapas? Ya, baiklah, Guru akan menjelaskan ya. Pulau Derawan adalah surga tersembunyi di Kalimantan, dan air terjun Batang Kapas berada di Riau merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut seperti terumbu karang, ikan, yang mempesona. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Oleh karena itu, negara kita disebut dengan negara kepulauan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Baik, negara kepulauan adalah negara di mana letak lautannya lebih luas daripada daratan. Misalnya saja kita yang ada di Indonesia. Contohnya saja di Indonesia, di mana ada lebih dari 17.000 pulau yang berukuran besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, kira-kira ada 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia adalah Pulau Nias, Pulau Baka, Pulau Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan yang lainnya. Mari kita perhatikan peta Indonesia.
Ini adalah gambar peta Indonesia. Siapa yang tahu pengertian dari letak geografis? Iya, benar sekali. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis ini ditandai dengan letak geografis daerah dan negara lain yang saling berbatasan. Coba Bu Guru tanya, siapa yang tahu Indonesia terletak di antara benua apa? Iya, benar. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Sekarang kita akan mempelajari batas wilayah negara Indonesia, yaitu pertama batas wilayah bagian utara. Di bagian utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia melalui Pulau Kalimantan. Hal ini berarti Malaysia berbatasan dengan perbatasan darat wilayah Indonesia, sedangkan laut di batas. Kita akan mempelajari tentang batas wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu batas wilayah bagian utara. Di bagian utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia melalui Pulau Kalimantan. Malaysia berbatasan dengan perbatasan darat wilayah Indonesia. Sedangkan di batas lautnya Indonesia berbatasan dengan 5 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Yang kedua yaitu batas wilayah bagian selatan. Di darat bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste dan lautnya berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Yang ketiga yaitu batas wilayah bagian barat. Di bagian barat ini Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Kedua negara memiliki batas wilayah pulau di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Yang keempat, batas wilayah bagian timur. Batas wilayah sebelah timur yaitu Provinsi Papua dan batas wilayah Papua Nugini sebelah barat yakni Provinsi Barat atau Fly. Papua berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Sebelum membuat peta, kita harus mempelajari komponen-komponen peta. Komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Judul peta adalah menggambarkan isi dan karakteristik peta yang akan digambar. Penempatannya di mana saja selama tidak mengganggu makna dari peta. Misalnya saja peta Indonesia 34 provinsi. Yang kedua yaitu skala. Skala adalah perbandingan jarak dua titik peta dengan jarak sebenarnya dan dengan satu ukuran yang sama. Yang ketiga yaitu orientasi peta. Orientasi peta adalah petunjuk tanda arah pada peta yang berbentuk panah dan menunjukkan arah utara. Yang keempat adalah simbol.
Simbol adalah tanda konvensional yang terdapat pada peta. Dan yang kelima adalah legenda. Legenda adalah menerangkan arti dari simbol yang terdapat pada peta. Yang keenam, indeks peta. Indeks peta adalah sistem letak pada peta. Yang ketujuh, warna peta. Warna peta adalah membedakan berbagai unsur yang terdapat pada peta. Warna peta ada beberapa macam. Yang pertama yaitu warna hitam, warna biru, warna merah, dan warna coklat. Dan yang kedelapan adalah lettering. Lettering adalah tulisan yang bermakna terdapat pada peta, yaitu judul, air yang ditulis miring, besar kecilnya huruf, dan nama ibu kota. Baiklah, Bu Guru akan membagi beberapa kelompok ya. Bu Guru akan memberikan LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan bersama kelompok. Nah, anak-anak, setelah kita belajar pada hari ini dari 3 mata pelajaran. Yang pertama ada PPKN, menjelaskan tentang Sumpah Pemuda, memiliki beberapa nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini menjelaskan tentang teks yang menceritakan kehidupan, kejadian atau fenomena yang nyata. Kemudian yang ketiga pelajaran IPS. IPS tadi kita menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Kemudian ada komponen peta, batas-batas wilayah pada negara Indonesia. Nah, dari 3 mata pelajaran pada hari ini yang sudah kita bahas, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut rapikan buku kalian, masukkan ke dalam tas, langsung kita berdoa bersama-sama. Nah, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kemudian hari nanti. Kita lanjut dengan belajar pelajaran yang baru. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.